Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video materi kami. Yang pertama itu dengan judul Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara. Sebagai konsep, istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologis maupun etimologis. Berikut ini merupakan pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli, tokoh, dan lembaga mengenai istilah tersebut. Nah, yang pertama itu menurut Hasan Habib, wawasan Nusantara merupakan kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Yang kedua, menurut Wan Usman, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang ketiga, menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa, serta persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni yang pertama pengertian etimologis dan pengertian terminologis. Secara etimologis, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yaitu bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sangkerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyaknya pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Nah, kemudian meskipun tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Nah, mengapa harus demikian? Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Nah, jadi itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Halo semuanya. Nah, materi selanjutnya tentang mengapa ya wawasan Nusantara diperlukan. Kira-kira kenapa ya? Nah, ternyata ada 4 poin yang mendasari hal ini. Yang pertama, apa coba? Yang pertama adalah kesatuan dan kebangsaan. Wawasan Nusantara membantu mempromosikan tentang kesatuan juga kebangsaan Republik Indonesia. Nah, melalui pemahaman tentang keberagaman budaya, sejarah,
dan juga letak geografisnya. Nah, poin yang kedua adalah tentang memahami identitas nasional. Nah, wawasan Nusantara membantu masyarakat seperti kita memahami tentang identitas nasional negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang ketiga yaitu sebagai pengembangan nasional. Nah, wawasan Nusantara juga sebagai pengembangan nasional, bukan hanya dalam hal pengembangan politik, tapi juga ekonomi dan sosial. Oke, dan yang keempat adalah ketahanan nasional. Nah, wawasan Nusantara membantu meningkatkan ketahanan nasional dengan memahami kekuatan serta kelemahan negara. Oke, bye-bye. Yang ketiga yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis wawasan Nusantara. Ada beberapa latar belakang sumber historis wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu kekayaan kerajaan Nusantara. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menunjukkan bahwa wilayah kepulauan Indonesia pernah bersatu di bawah satu kekuasaan yang menjadi historis penyatu wilayah. Yang kedua yaitu pengalaman penjajahan. Penjajahan selama 100 tahun menimbulkan penderitaan bersama dan menyadarkan rakyat bahwa persatuan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Yang ketiga yaitu kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Munculnya organisasi dan Sumpah Pemuda 1928 yang menyatukan suku dan daerah dalam satu identitas bangsa yaitu Indonesia. Dan yang keempat yaitu proklamasi kemerdekaan 1945 menegaskan kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara kesatuan. Yang kelima yaitu Deklarasi Juanda 1975 yang menyatakan bahwa pulau sebagai persatu dan bagian tak terpisahkan dari wilayah Indonesia dan memperkuat konsep wilayah kepulauan. Selanjutnya latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu keberagaman sosial budaya. Indonesia memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan budaya sehingga diperlukan wawasan yang mempersatukan perbedaan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu nilai sosial tradisional. Nilai gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan menjadi kekuatan sosial yang mendukung persatuan. Dan yang ketiga yaitu pengalaman konflik sosial. Konflik dan gerakan separatis menunjukkan pentingnya persatuan untuk menjaga stabilitas nasional. Dan yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan dapat memicu kecemburuan sosial sehingga wawasan Nusantara menekankan keadilan dan pemerataan. Poin yang selanjutnya yaitu latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia sebagaimana telah dinyatakan di atas yaitu kemudian selanjutnya secara politis kita
Ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda tahun 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kewarganegaraan. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Adapun dalam implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Jadi teman-teman, dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara wilayah Indonesia itu menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Jadi, namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara itu juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Jadi, kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara itu merupakan satu kesatuan. Jadi, luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah itu memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya, yaitu memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Jadi, wawasan Nusantara itu telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Adapun upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa itu akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman.